Hai teman-teman, sebelum kita mulai videonya, mari kita lihat dulu nih disclaimer-nya nih. Nah, bagi teman-teman kan kalian bisa lihat nih, ada disclaimer dengan tulisan Digital and X Skillful dan di bawahnya ada challenge partner Bang Jago. Oke, untuk penjelasan singkatnya adalah kami saat ini sedang belajar mengenai UI UX di bawah program pemerintah yaitu Digitalent. Nah, di sini Digitalent itu bekerja sama dengan Skillful gitu loh. Nah, untuk biar tahu nih hasil akhir dari belajarnya itu gimana, maka diadakan sebuah challenge dan partner atau yang mau bekerja sama untuk challenge ini salah satunya ialah Bang Jago gitu loh. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu nih challenge partnernya siapa aja, bisa kalian kunjungi platform Skillful itu sendiri karena di sana tuh banyak gitu untuk challenge partnernya siapa aja gitu. Kali aja bisa nambah inspirasi atau pengalaman teman-teman untuk belajar lebih lanjut, tidak salah juga kan? So, this is the video. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Eki Rizky Ramadan. Saya dari kelompok 4 Digitalen kelas 25. Tentangnya Bang Jago. Oke, di sini kita akan kita punya seorang responden namanya Deslon. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, saya persilakan buat Bang Deslon memperkenalkan diri abang sendiri gitu. Kayak misal nama, umur. Kalau misalkan nggak mau nyebut umur, tahun kelahirannya aja nggak apa-apa. Oke. Nama Deslon, umur 28. Pekerjaan. Udah nggak apa-apa, lanjut, biarin, nggak usah di-cut. Udah lanjut, pekerjaan apa? Pekerjaan sebagai karyawan swasta. Oke. Di bagian IT. Oke. Kalau untuk tinggal sendiri di sekitar mana bang? Lebih tepatnya sih di Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat ya? Ya, Jakarta Barat. Nah, kan abang tinggal di Jakarta Barat nih. Kalau dari abang sendiri, pengalaman hidup abang nih selama di Jakarta ini, menurut abang termasuk mahal atau murah nggak sih kehidupan di Jakarta ini gitu? Biaya kehidupan di Jakarta relatif sih. Relatif. Kalau kita maunya dia lebih murah ya bisa kita buat murah. Tapi kalau kita mau Lebih mahal? ya tergantung kehidupan kita. Oke. Passion kita kemana? Tergantung lifestyle juga kan? Lifestyle kita juga. Nah, kalau dari abang sendiri, menurut abang biaya per bulan abang tuh kira-kira berapa sih? Sekitar 2 kah, 3 atau mungkin bisa kurang dari itu? Biaya per bulan Dan artinya kayak gini, kos-kosan, laundry, yang cuci sempak gitu-gitulah. Terus apa lagi ya? Ya hal-hal makan gitu, itu kan udah masuk biaya per bulan abang kan? berarti include untuk semuanya. Yes. Dalam 1 bulan itu sekitaran 3 jutaan lah. Oke, 3 jutaan ya. Nah, dari keuangan abang itu kan sebulan abang 3 juta nih. Pasti ada dong di mana saat abang tuh kayak mau menyisihkan gitu. Kira-kira ada nggak sih? Menyisihkan dari gaji. Iya. Di bulanan. Ada atau apa itu mah pasti ada. Oh, tapi kira-kira berapa persen sih? 10, 15 mungkin dari total, atau berpatokan dari misalnya nih pengeluaran 3 juta. Dari 3 juta itu bisa kira-kira 200 buat invest atau apa gitu mungkin. Dari 3 juta dari biaya kehidupan atau dari Bebas. gaji selera yang kita dapat? Bebas, tergantung abang ngebaginya berdasarkan apa. Kan kadang ada orang yang ngebagi nih, misal nih, oh gue udah 3 juta nih bulan ini, ntar gue mau spend berapa buat nabung gitu ceritanya. Kalau saya sih nggak menentu, itu mah tergantung pemakaian saya dalam tiap bulannya. Kalau saya tadi tuh 3 juta udah maksimal. Kalau misalnya dalam bulan itu masih ada lebih, nah itu saya masukkan ke tabung biaya terduga gitu. Jadi ada beda-beda tabungan. Oh, jadi tabungannya itu bukan untuk invest untuk masa depan, tapi untuk hal-hal yang tak terduga itu ya? Iya, benar. Dari total gaji berarti kan? Iya. Oke. Nah, kan abang selama hidup di Jakarta ini kan pasti banyak nih lika-liku kehidupan, mungkin kayak abang tiba-tiba demam atau apa gitu. Abang sempat kepikiran nggak sih buat mengasuransikan diri abang sendiri gitu?
kalau biaya asuransi kehidupan itu udah ditanggung sama perusahaan. Oke. Tapi pernah nyoba di luar nggak? Di luar perusahaan gitu? Kan yang kita tahu nih perusahaan sekarang kan yang pastinya pakai BPJS, benar nggak sih? Iya benar. Selain BPJS ada atau gimana gitu? Mungkin Belum ada. Untuk saat itu belum kepikiran untuk buat asuransi pribadi. Oh, Belum kepikiran. tapi dari BPJS itu nge-cover kan? Mengcover ya benar. Benar. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau dari Bang sendiri kan tadi bilang belum kepikiran buat nambah asuransi kan? Belum. Iya. Nah, itu kenapa? Kenapa belum ada pikiran gitu buat itu? Yang pertama karena biaya kesehatan ini kan udah ditanggung BPJS. Saya berpikir buat apa lagi saya asuransikan kesehatan saya dengan yang lain. Oke. Terus ada hal lain? Yang kedua, contoh saya menasuransikan kesehatan saya dengan suatu lembaga, itu kan memerlukan biaya bulanan. Yes. Nah, saya nggak mau membuang-buang sia-sia uang bulanan saya dengan 2 asuransi sekaligus. Saya satu BPJS, satu lagi dengan asuransi lembaga lain. Oke. Itu isi make sense sih, masuk akal juga ya. Apalagi max spend abang kan 3 juta kan. Iya. Dan kalau lebih dari 3 juta juga itu kayak agak susah gitu buat ngeluarin lebih dari 3 juta itu. Kalau misalnya nih, suatu ketika abang udah menikah misal terus punya anak, apakah nanti anaknya ikut asuransi BPJS atau gimana jadi? Atau tetap misalnya kayak sebelumnya pakai BPJS nih, Iya. kalau misalkan punya anak, oh mau di BPJS lagi aja biar nggak ribet gitu. Semuanya tergantung dengan nantinya, karena kita nggak tahu penghasilan kita ke depan berapa, apa ada biaya masukan lain kita nggak tahu. Yang mudah-mudahan ada pemasukan lain biar bisa mengasuransikan kesehatan. Lumayan oke. Nah, kenapa sih dari tadi tuh aku pembahasannya tuh agak sedikit mengarah ke asuransi itu ya? Karena gini, dari tugas ini tuh ada Bang Jago, mungkin abang belum terlalu kenal banget kali ya, karena kan dia digital banking. Ya. Dan kalau dari aku pribadi sih nama dia itu baru naik daun akhir-akhir tahun ini sekitar 2 tahun ini. Yeah. Bang Jago itu. Nah, yang saya tahu sih ayam jago. iya, itu mah kan bisa dimakan, ini mah beda. Kalau kuliah sih konsep dari Bang Jago itu kenapa dikasih nama Jago, mungkin kayak celengan ayam itu sendiri. Berhubungan dengan ayam juga yang jago ya. Iya, intinya ayam-ayam juga sih. Terus kenapa tadi bahas asuransi itu karena ya itu tadi Bang Jago itu kayak ngasih challenge nih ke kita nih yang memilih, yang kita milih Bang Jago gitu. Challenge-nya itu tentang gimana sih kita ngedeliver UI dari asuransinya itu gitu. Misal nih kan kayak Bang Jago punya ide nih, gue mau bikin asuransi nih, tapi gue mau nge-challenge kalian nih yang lagi belajar UX buat desain mengenai asuransi tersebut gitu kan. Apakah sudah sesuai atau oke gitu kan. Kali aja dengan desainnya ini bisa ini dapat insight atau enggak, gue pengen nih isi asuransi gitu. Nah, tapi kalau asuransi di kelompok kita itu jatuhnya lebih kayak ke investasi sih sebenarnya Bang, konsepnya ya. Karena kan kita mikir orang bayarnya bisa flat dan bisa diubah-ubah gitu, kayak misal per bulan 200 dan seterusnya gitu kan. Nah, terus dari flatnya itu biar nggak ngerasa bahwa kan ada nih beberapa yang kita temui nih atau pengalaman dari ibu-ibu kita kan yang isi ikut asuransi, ternyata asuransinya itu kayak biayanya ada aja gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia tuliskan gitu atau tertera di kertas gitu. Iya. Kan benar nggak? Benar. Sering banget kayak gitu kan. Iya, sering. Bahkan keluarga abang juga pasti ada yang ngalamin kayak gitu. Nah makanya kita ngebuat dari kelompok kita tuh ngebuat aplikasi tuh mirip investasi ya itu, supaya nanti bisa ditarik kapan aja, rencananya sih seperti itu. Tapi ada yang pastinya nanti kedepannya mungkin ada syarat dan ketentuannya. Jadi itu paling Bang. Oke. Nah nanti kan setelah ini bakal ada nih tahapan flow-nya. Nah nanti aku bakal jelasin tuh flow-nya di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, boleh. Sip.
Sip. Terima kasih. Close